welcome back my YouTube channel Nisrina. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ramalan jualan bagian analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis data kuantitatif untuk memperhitungkan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Perubahan suatu kejadian dapat dinyatakan dengan perubahan nilai variabel. Hasil analisis dapat dipergunakan untuk dasar menilai suatu kebijakan. Misalkan perusahaan menempuh kebijakan untuk menaikkan jumlah promosi. Apakah jumlah beban promosi yang meningkat mengakibatkan tingkat jualan juga meningkat? Hasil regresi seharusnya dapat menjawab pertanyaan tersebut. Bila ada korelasi yang kuat antara jualan sebagai variabel terikat Y dengan beban promosi sebagai variabel bebas X, berarti meningkatkan beban promosi dapat meningkatkan jualan. Apa itu analisis data kuantitatif? Dimaksudkan untuk memperhitungkan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan kejadian terhadap kejadian lainnya. Perubahan kejadian dapat dinyatakan dengan perubahan nilai variabel. Analisis regresi sederhana atau simple regresi analisis adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel terikat Y dengan menggunakan satu variabel bebas X. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan dengan variabel terikat untuk mengetahui bahwa variabel bebas X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat Y. Dapat digunakan analisis korelasi. Analisis korelasi atau correlation analysis adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan variabel terikat ditentukan oleh faktor lain. Faktor lain tersebut dapat terdiri atas satu faktor atau lebih. Faktor lain yang hanya satu dan menggunakan analisis regresi sederhana. Sebaliknya, bila faktor lain lebih dari satu, berarti variabel bebasnya berganda dan menggunakan analisis regresi berganda. Rumus yang dapat digunakan dalam analisis korelasi berupa metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Jadi ini rumusnya ya. Jadi berikut arti dari macam-macam lambang yang ada di dalam rumusnya. Yang pertama adalah N. N itu adalah jumlah data yang dianalisis. Jadi kalau misalnya jumlah datanya 10, berarti N-nya adalah 10. Terus yang kedua adalah jumlah pasang. A itu jumlah pasang observasi atau nilai konstan. Yang ketiga adalah koefisien regresi, yaitu dilambangkan dengan B. Biar mudah dimengerti, aku bakal kasih contoh. Tabel 1.1 perkembangan volume penjualan produk sabun Nana di Kota Jambi selama 1995 sampai 2000 per unitnya. Di sini udah ada tabelnya. Yang pertama kita bisa lihat ada kolom tahun dan volume penjualannya. Nah, ada yang bisa tahu berapa jumlah data N-nya? Iya, betul, jumlah data N-nya adalah 7 ya, dimulai dari tahun 1995 sampai tahun 2000. Nah, mari kita mulai perhitung-hitungan. Dari tabel di samping, maka persamaan tren linier Y sama dengan A plus BX dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Dapat digunakan dengan menggunakan tabel perhitungan berikut. Dari tabel di samping diperoleh nilai A dan B dari persamaan tren linier Y sama dengan A ditambah BX sebagai berikut. B sama dengan sigma AY per sigma X pangkat 2 sama dengan 7,970 per 28. Hasilnya 284,6. Nah, sekarang yang Y lagi ya.
Y sama dengan sigma Y per N. Disclaimer, ini semua diambil dari tabel yang sebelumnya ya. Jadi kalian tinggal masukin beberapa Y dan beberapa N. Jumlah datanya. Terus lanjut yang tadi ya. Y sama dengan sigma Y per N. 16,980 per 7 sama dengan 2.425.000. Terus X-nya, X sama dengan sigma X per N sama dengan 0 per 7 sama dengan 0. Nah, karena masing-masing dari B dan Y-nya udah dapet hasilnya, mari kita masukkan ke dalam rumus berikut ini. A sama dengan Y dikurang BX sama dengan 2.2.425,7 dikurang 284,6 dikali 0. Kenapa begini? Karena 284,6 dikali 0. Apapun yang dikali 0 hasilnya 0. Jadi 2,425,7. Jadi 2,45,7 tinggal diturunin aja deh. Terus dengan diperoleh nilai A dan B pada perhitungan di samping, maka dapat dibuat persamaan garis tren linear dengan metode kuadrat terkecil sebagai berikut ini. Y sama dengan 2.425,7 ditambah 285,6X. Dari persamaan tren linear dengan metode kuadrat terkecil tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan nilai A sama dengan 2.425,7 dan nilai B sama dengan 284,6 sebagai berikut. Nilai A sama dengan 2.425,7 ini artinya bahwa pada tahun 1998 tren volume penjualan sabun mandi Nana tercatat sebanyak 2.428 per unitnya. Sedangkan nilai B 284,6 artinya selama periode 1955 sampai 2001 volume penjualan sabun mandi Nana meningkat rata-rata sebesar 285 per unit selama setahun. Jadi guys, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai ramalan jualan bagian analisis regresi. Tunggu episode-episode selanjutnya ya. Bye-bye.